Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari dengan akhiran NIM 058. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS Arsitektur Organisasi Komputer dengan studi kasus sistem komputer pada mesin kasir. Pertama, studi kasus. Studi kasus yang dipilih adalah sistem komputer pada mesin kasir, point of sales atau POS, sistem komputer pada kasir untuk usaha retail kecil menengah, khususnya minimarket yang beroperasi di lingkungan perkotaan. Usaha retail ini memiliki karakteristik operasional yang khas, yaitu jumlah transaksi yang fluktuatif sepanjang hari. Sistem POS yang digunakan harus dapat menangani proses transaksi penjualan, pencatatan stok barang, pembayaran tunai maupun non-tunai, serta mencetak struk pembelian secara real-time. Implementasi sistem POS pada usaha retail, termasuk PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, terbukti dapat meningkatkan aktivitas transaksi kasir dan efisiensi operasional. Namun, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada spesifikasi komputer yang menunjangnya. Pada sistem yang menangani transaksi tinggi seperti kasir minimarket, beban kerja bersifat bursty, yaitu fluktuatif antara jam sepi dan jam sibuk. Selanjutnya, hasil analisis kebutuhan. Berdasarkan karakteristik studi kasus minimarket skala kecil menengah, analisis kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penggunaan komputer, yaitu mencatat transaksi penjualan barang secara real time, mengelola data stok barang dan memberikan notifikasi ketika stok mencapai batas minimum, mencetak struk pembelian dan membuka drawer uang kasir, menyimpan riwayat transaksi untuk keperluan pelaporan dan audit, mendukung pembayaran melalui berbagai metode termasuk tunai, kartu debit, dan QR Code. B. Jenis pengguna, yaitu kasir, primary user, pemilik atau manajer, secondary user. Karakteristik beban kerja, pola transaksi, bursty, kombinasi operasi input dan output, kebutuhan akses data real time. Selanjutnya, rancangan arsitektur komputer. Adapun CPU dan core, yaitu RISC seperti ARM Cortex A, RAM 4GB, penyimpanan SSD 128 sampai 256 GB, perangkat input, monitor, scanner barcode, keyboard dan mouse, perangkat output, printer struk, monitor kasir, drawer uang. Adapun alasan pemilihan spesifikasi perangkat keras, yaitu CPU 2-4 core, clock rate 1,5 sampai 2,5 GHz. CPU dipilih untuk memastikan proses transaksi berjalan cepat, seperti menghitung total harga diskon, pajak, dan memperbarui stok. Minimal 2 core. Kemungkinan sistem menjalankan aplikasi POS dan proses database secara lebih lancar tanpa saling menghambat. Clock rate sekitar 2 GHz sudah cukup untuk beban kerja POS skala kecil menengah. RAM 4-8 GB. RAM digunakan untuk menjalankan sistem operasi, aplikasi POS, database, dan proses multitasking. RAM 4 GB merupakan kapasitas minimum yang memadai, sedangkan 8 GB memberikan ruang lebih untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Storage SSD 128 sampai 256 GB. SSD dipilih karena memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih tinggi daripada HDD. Hal ini membantu mempercepat proses booting, membuka aplikasi POS, mengakses database, dan menyimpan data transaksi. Kapasitas 128 sampai 256 GB juga cukup untuk sistem operasi, aplikasi, dan database transaksi. Keempat, cache L1 dan L2. Cache digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan CPU. Dengan adanya cache, CPU tidak selalu harus mengambil data langsung dari RAM. Yang kelima, scanner barcode. Scanner barcode dipilih untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi input data barang dibandingkan memasukkan kode produk secara manual. Yang keenam, monitor. Touchscreen atau monitor digunakan untuk menampilkan aplikasi POS dan memudahkan kasir dalam memilih menu serta memproses transaksi. Yang ketujuh, printer stroke. Printer thermal digunakan karena dapat mencetak struk dengan cepat dan cocok untuk kebutuhan transaksi kasir. Adapun analisis CPU. CPU merupakan pusat pemrosesan utama pada sistem komputer kasir.
POS, CPU bertugas menjalankan instruksi dari aplikasi POS seperti membaca data barcode, menghitung total harga, diskon pajak, memperbarui stok, dan memproses transaksi pembayaran. Spesifikasi CPU yang dirancang yaitu jumlah core 2 core atau lebih, clock rate sekitar 2,0 GHz, arsitektur ARM Cortex A53 RISC atau x86 entry level CESC. Alasan pemilihannya yaitu 2 core cukup untuk menjalankan aplikasi, clock rate mampu memberikan respons cepat, arsitektur RISC memiliki instruksi yang lebih sederhana hingga dapat memberikan efisiensi daya. CPU memiliki komponen penting seperti ALU, kontrol unit, dan register. ALU menghitung total harga, diskon, dan pajak. Kontrol unit mengatur jalannya instruksi yang komunikasi antar komponen. Register menyimpan data sementara dalam proses transaksi. Adapun analisis memori. Memori pada sistem komputer kasir POS berfungsi untuk menyimpan data instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Yang pertama, cache. Cache merupakan memori berkecepatan tinggi yang berada dekat dengan CPU. L1 cache yaitu 32 KB per core. L2 cache 512 KB share. Cache digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses sehingga CPU dapat mengambil data lebih cepat tanpa harus selalu mengakses RAM. RAM yang digunakan adalah 4-8 GB. RAM berfungsi menyimpan sementara sistem operasi aplikasi POS, data transaksi, data stok, dan harga barang, proses database yang sedang berjalan. Storage, media penyimpanan. Media penyimpanan yang digunakan adalah SSD berkapasitas 128 sampai 256 GB. Adapun analisis input output yaitu input output merupakan bagian yang menghubungkan CPU dan memori dengan perangkat eksternal. Pada sistem kasir POS, input output sangat penting karena sebagian besar aktivitas transaksi melibatkan input dan output. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem yaitu scanner barcode, keyboard, dan touchscreen atau monitor. Perangkat output menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses transaksi yaitu monitor, printer thermal, dan cache drawer. Yang ketiga, metode komunikasi input dan output. Sistem POS dapat menggunakan interrupt driven input output dengan metode ini. Perangkat seperti scanner barcode atau printer dapat mengirimkan sinyal kepada CPU ketika membutuhkan perhatian. Yang keempat, analisis kinerja input output. Pada sistem POS, battling atau hambatan kinerja lebih mungkin terjadi pada perangkat input dan output dibandingkan CPU. Contohnya, scanner barcode sekitar 50-200 ms, printer stroke sekitar 100-300 ms, akses storage atau database sekitar 10-50 ms. Adapun analisis performa sistem yaitu clock rate. Sistem menggunakan CPU dengan clock rate 2,0 GHz. Artinya CPU mampu melakukan sekitar 2 miliar siklus clock per detik. Kecepatan ini dianggap memadai untuk menjalankan aplikasi POS yang membutuhkan respon cepat. Yang kedua, CPI. Cycles per instruction. CPU menunjukkan rata-rata jumlah siklus clock yang dibutuhkan untuk menjalankan satu instruksi dengan asumsi cache hit rate 95%, cache miss rate 5%, CPI cache hit 1 siklus, cache miss penalty 40 siklus, maka CPI sama dengan 0,59 kali 1 ditambah 0,05 dikali 41, CPI 3,0 siklus instruksi. Yang ketiga, CPU time. CPU time dihitung dengan rumus. Yang keempat, throughput menunjukkan jumlah transaksi yang dapat diproses dalam satuan waktu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan arsitektur sistem komputer pada mesin kasir, point of sale POS dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan operasional minimarket skala kecil menengah. Arsitektur sistem menggunakan CPU dengan 2 core dan clock rate 2,0 GHz, RAM 4-8 GB, serta penyimpangan SSD 128-256 GB. Spesifikasi tersebut dipilih untuk mendukung proses transaksi, pengelolaan data stok, akses database, dan penggunaan aplikasi POS secara cepat dan efisien.
Analisis CPU menunjukkan bahwa sistem mampu memproses instruksi transaksi dengan baik, sedangkan analisis memori melalui penggunaan cache RAM dan SSD membantu mempercepat akses data sistem input dan output yang terdiri dari scanner barcode, touchscreen, monitor, printer stroke, dan cache drawer mendukung proses input dan output transaksi secara langsung. Berdasarkan analisis performa sistem memiliki CPU time sekitar 0,75 milidetik untuk satu transaksi secara teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan CPU sudah lebih dari cukup untuk memenuhi target respons transaksi, performa efisien, stabilitas, dan skalabilitas untuk minimarket skala kecil menengah. Namun, hambatan kinerja sistem kemungkinan lebih banyak terjadi pada perangkat input dan output seperti proses scanning barcode, pencetakan stroke, dan akses database dibandingkan pada kemampuan CPU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi yang saya telah jelaskan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.